Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Karisma Fiantita dan NRP 052118400073 dari kelompok 10 Manajemen Proyek TI kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan definisi checklist dan root cause analysis beserta contohnya. Yang pertama adalah checklist. Checklist adalah daftar barang, tindakan, atau poin yang harus dipertimbangkan. Checklist risiko dibuat berdasarkan informasi dan pengetahuan historis yang telah dikumpulkan dari proyek yang mirip dan sumber-sumber informasi lainnya. Checklist adalah cara yang efektif untuk mendapatkan pelajaran yang diperoleh dari proyek yang mirip yang telah diselesaikan sebelumnya, membuat daftar risiko proyek individu tertentu yang telah diselesaikan sebelumnya, dan yang relevan dengan proyek ini. Checklist harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya ini ada contoh checklist. Seperti dilihat di sini ada beberapa checklist. Salah satunya adalah bagaimana pegawai itu dinilai, terus bagaimana solusi dari bisnis yang diberikan itu dinilai, dan lain-lain seperti sini. Kita lanjut, ada root cause analysis. Root cause analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan alasan dasar yang menyebabkan varian, cacat, atau resiko. Root cause analysis biasanya digunakan untuk menemukan penyebab mendasar yang mengarah ke masalah dan mengembangkan tindakan pencegahan. Root cause analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dengan membuat daftar permasalahan dan mengeksplorasi ancaman yang mungkin mengakibatkan masalah itu terjadi. Di sini ada contoh root cause analysis. Jadi di atas ini ada permasalahannya, yaitu seringnya ketersediaan barang itu nggak ada. Lalu di sini ada beberapa penyebabnya. Salah satunya adalah supply order lag, yaitu mungkin keterlambatan dalam order dari supplier. Lalu dari sini ada penyebab-penyebab lainnya yang diidentifikasi. Salah satunya adalah order ke supplier, persetujuan order ke supplier yang sangat lambat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsal Fardian, NRP 84. Jika tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai definisi dari root cause dan checklist beserta kekurangan dan kelebihan dari root cause, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari checklist. Nah, checklist pada risk management ini dapat digunakan sebagai pengingat dari data-data yang ada sebelumnya atau data masa lalu. Jadi kita tidak perlu untuk mengingat-ingat kembali. Kedua, checklist itu mudah untuk digunakan dan dapat digunakan pada semua tahap proses lifetime. Tetapi checklist ini menghambat perkembangan kreativitas pengguna, terus terbatas pada pengalaman pengguna karena berdasarkan data-data masa lalu. Dan checklist ini hanya yes or no question. Jadi kalau sudah yes, kalau belum berarti no gitu. Terus selain itu dengan menggunakan checklist kita tidak dapat mengurutkan skala prioritas suatu hazard. Saya Roni Farul, NRP 05211840 4 kali 108 dari kelas MPTID. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari root cause analysis. Untuk kelebihan root cause analysis sendiri, yaitu root cause analysis menawarkan identifikasi dari risiko dengan sangat mendasar. Maksudnya, setelah pernyataan masalah yang mungkin terjadi, atau dengan kata lain, risiko tersebut, ia akan dianalisis hingga benar-benar dicari sumber penyebabnya. Ini sangat penting untuk mempermudah tindakan preventif dan represif karena sudah diketahui sumber masalah utamanya. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan bersifat jangka panjang. Nah, karena tindakan preventif mudah dilakukan, maka sebelum masalah itu muncul atau ada tanda-tanda suatu resiko terjadi, dapat diatasi terlebih dahulu. Bahkan jika tindakan preventifnya benar-benar dilakukan dengan tepat, resiko dapat benar-benar diminimalkan. Selain itu, hasil analisis sumber masalah tersebut sangat mungkin untuk relevan dengan risiko masalah yang akan ditemui pada proyek-proyek selanjutnya. Kenapa? Karena RCA diawali dengan definisi dari masalah atau risiko-risiko yang sifatnya nyata dan dapat ditemui pada proyek serupa. Untuk kelemahannya, karena RCA tujuan utamanya untuk mencari risiko secara menyeluruh dan mendalam, tentunya membutuhkan sumber daya yang tidak kecil, baik dari segi waktu, sumber daya keuangan, hingga sumber daya manusia. Halo, saya Eva Septiakni Habibah, NRP 052118400010. Jadi kesimpulannya, kelompok kami lebih memilih untuk menggunakan teknik root cause analysis dalam proyek pembuatan aplikasi kasir di Jiwan ini. Kenapa kami memilih teknik root cause analysis ini? Karena di teknik ini kami dapat mengeksplorasi lebih banyak, sehingga kami dapat
menentukan tindakan-tindakan preventif apabila nantinya akan terjadi kemungkinan proyek ini mengalami resiko-resiko tertentu. Nah, kenapa kami tidak memilih menggunakan teknik checklist? Karena di teknik checklist ini kesempatan kita untuk melakukan eksplorasi terbatas. Maka dari itu, kami lebih memilih untuk menggunakan teknik root cause analysis ini sehingga kami dapat mengeksplorasi lebih dalam dan mencari akar masalah dari proyek ini sehingga dapat menentukan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.